Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, selamat berjumpa kembali di video saya kali ini. Dan sekarang saya akan mempraktekkan. Nah ini contoh ya, contoh penanaman. Jadi tanpa diolah dulu tanahnya ya. Jadi tanah yang banyak gulma kita langsung menanam ya secara sederhana ya. Ini penanaman langsung. Ini bisa juga kita seperti ini ya, kita lakukan seperti ini. Kita bersihkan dulu gulmanya. Oke pemirsa, teman-teman semua, nah pola ini ya bisa kita lakukan ketika kita belum siap dengan anggaran tapi kita ingin menanam, atau kita tidak punya waktu untuk membuat persiapan dan bibit. Ketika bibit sudah ada, nah ini kita bisa lakukan pola penanaman seperti ini ya. Dan ini udah pasti hemat ya, tapi dalam arti bukan kita biarkan seperti ini terus menerus, tapi pemupukan atau penggemburan tanahnya kita lakukan nanti secara menyusul ya. Nah tanah ini padat ya, tapi nanti kita bisa olah jadi gembur dengan cara kita kasih pupuk kandang ya, nyusul. Soalnya di pupuk kandang itu ada bakteri ya, bakteri yang bisa menggemburkan tanah. Nah, kita lakukan ini penanaman langsung ya, tanpa olah tanah dulu. Nah ini ya pemirsa, tanah di kebun saya ini padat ya. Sedangkan tanaman kapulaga itu sangat menyukai tanah yang gembur ya. Dan tanah yang padat ini bisa kita upayakan, bisa kita bikin gembur ya, yaitu dengan cara nanti ya kita olah, kita balikan dengan pakai garpu tanah, kemudian kita tabur dengan pupuk kandang ya. Nanti juga tanahnya akan gembur. Kita buat lubangnya. Nah ini pemirsa ya, ini adalah bibit kapulaga ya. Daunnya seperti ini, batangnya seperti ini ya, dan ini bonggolnya ya. Nah ini bakal tunas ya, nanti keluar tunas dari sini. Ini juga sama ya, bakal tunas. Nah ini udah ada, ini bunga ya, bakal buah. Ini juga bakal buah. Nanti ini dia di atas tanah ya, buahnya di atas tanah. Seperti ini ya tanaman kapulaga. Boleh kita potong dulu akarnya, boleh. Nah ini teman-teman ya, biasa saya suka memotong akarnya walaupun panjang ya, tapi itu kan bekas nyabut ya, bekas kita cabut, biasanya sakit ya kalau kita diibaratkan dan tidak fresh ya. Dan kita potong biar nanti keluar akar baru yang lebih segar lagi. Kita simpan. Nah ini kalau kita pakai ajir atau turus, tempat nanti pohon diikatkan ke turus bambu misalkan, cukup di kedalaman 10 ya, 10 cm. Tapi kalau kita tidak pakai turus, tempat kita mengikatkan pohon, nah ini agak lebih dalam ya, sekitar 15 cm ya, supaya tidak roboh. Yang pasti kita ketutup bonggolnya ya di bawah, kita uruk ya.
timbun seperti ini. Jadi mudah sekali sebetulnya, mudah sekali ya menanam kapulaga. Bila Anda belum siap dengan pupuk kandang, nah nanti bisa nyusul ya. Kita yang penting ini tumbuh dulu. Nanti ini bisa dibersihkan atau digemburkan, menyusul ya. Nah seperti ini. Ini contoh menanam kapol ya, atau kapulaga yang tanpa pengolahan dulu ya. Tapi maksudnya ada gulmanya, terus kita babat, terus kita bikin lubang, terus ditanam. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanam kapulaga itu yang penting tanahnya mengandung air ya, tidak di musim kemarau maksud saya. Jadi tanahnya mengandung air. Memang lebih bagus itu bulan di awal ya, di awal musim hujan ya, sekitar bulan 9, bulan 10 itu ya, awal kita menanam. Kenapa dibilang paling bagus atau paling baik ya? Karena tanaman kapulaga ini yang baru kita tanam, dia itu akan mendapatkan ketersediaan air ya yang cukup panjang, dari contoh ya dari bulan 10, nah dan terus hujan sampai bulan 6 ya, biasanya bulan 6 tahun berikutnya. Berarti sekitar 8 bulan dia akan mendapatkan ketersediaan air yang cukup banyak ya untuk pertumbuhannya. Tapi di luar bulan itu juga bisa ya, yang penting tanahnya mengandung air ya. Oh ya teman-teman, ada juga waktu yang kita hindari ya untuk penanaman ini, yaitu ketika musim ulat tanah ya, atau di daerah saya namanya ulat tanah itu kuuk ya. Nah itu memang kita harus menghindari ya kalau memang kuuknya atau ulat tanahnya banyak di dalam tanah, karena itu suka makan bonggol kapulaga, terutama yang baru kita tanam ya. Hama ini menggerogot bonggol kapulaga yang baru kita tanam. Memang itu cukup mengganggu ya, mengganggu pertumbuhan kapulaga yang baru kita tanam. Kadang tidak sampai mati, tapi kadang-kadang juga ada yang mati ya. Mungkin juga tidak di setiap daerah ada ya hama seperti ini ya, ulat tanah seperti ini mungkin juga tidak di setiap daerah ada. Biasanya hama ini ada atau banyaknya itu di sekitar bulan 2 ya. Dan untuk penanggulangannya kita bisa menaburkan atau mengocorkan ya insektisida ya, insektisida, dan tentunya banyak ya, banyak produk, banyak merek yang tersedia di toko pertanian ya untuk insektisida ini. Atau kita menaburkan puradan ya, kita taburkan puradan untuk supaya mati ya hama ini. Oke pemirsa, teman-teman semua, demikian untuk video saya kali ini tentang cara penanaman kapulaga yang sangat sederhana, yaitu TOT, tanpa olah tanah. Kemudian waktu penanaman kapulaga yang dianjurkan, dan juga hama ya yang sering menyerang tanaman kapulaga yang baru kita tanam. Oke demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rising up like the phoenixes, been tired of pushed